Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Roek Nademi ya, atas waktunya. Dan para anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi yang tentunya masih daring. Mudah-mudahan dalam kondisi daring ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi rasa kita di dalam belajar. Untuk itu, karena ini kondisinya masih juga dalam nuansa peringatan Hari Santri Nasional, tidak lupa pada kesempatan seperti biasanya dan ketika di kelas, ini pun dalam kondisi daring seperti biasa saya akan mencoba mengulas bagaimana Hari Santri ini ditetapkan di Indonesia dan seperti apa sejarahnya dulu dan kemudian bagaimana kita selaku santri menanggapi dengan adanya Hari Santri ini. Tentunya anak-anak harus tahu, nah di samping tahu juga harus bisa memahami dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih kita yang notabene adalah seorang santri. Untuk itu, dalam kesempatan pagi hari ini tidak banyak yang nanti saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan nanti bisa mengena pada kalian karena ini momentum yang sangat luar biasa, terutama pada orang-orang Nahdlatul Ulama, terutama kepada para masyayikh, para ulama, para santri. Mudah-mudahan dengan adanya Hari Santri menggugah semangat kita di dalam menjaga kesatuan kedaulatan negara kita Republik Indonesia. Sebelum kita buka dan sebelum kita mulai untuk membedah ya Hari Santri itu seperti apa, kenapa ditetapkan, maka sebelumnya kita lihat terlebih dahulu, dengarkan terlebih dahulu bagaimana mars dari Hari Santri. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita.
Hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Terima kasih. Jadi tadi yang kita dengarkan bersama, ya, kalau kalian bisa mencermati dan juga memahami dari isi lagu dari Mars Hari Santri, tentu sangat menggugah kita. Mudah-mudahan menggugah dalam semangat kita, yaitu dalam hal mencari ilmu, karena itu sebagai kewajiban kita. Untuk itu kita akan bedah bersama kaitannya dengan sejarah Hari Santri, di mana sejarah Hari Santri ini tepat, yaitu telah ditetapkan pada tanggal 2015 oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, untuk sejarahnya dari yang pertama adalah di Hari Santri dulu, ini adalah hasil dari silaturahim Bapak Jokowi ke pondok pesantren. Ini sebelum beliau menjabat sebagai presiden. Tidak menutup kemungkinan bahwa memang di sana kemudian dengan adanya diskusi kecil sehingga pada waktu ke pondok pesantren Babus Salam di Banjarnegara Magelang, Banjarjo Pagelaran Malang, mohon maaf ya, Jawa Timur pada hari Jumat 27 Juni 2014 atas permintaan dari pimpinan pondok pesantren Babus Salam Kiai Citoreh Darwis, kemudian beliau meminta untuk negara kita ikut andil atau memberikan sebuah momentum yang dimana itu adalah dikhususkan kepada para santri. Tepat pada saat itu kemudian ada penandatanganan di mana nanti akan kemudian dilaksanakan atau ditetapkan Hari Santri. Ini adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada santri dari negara. Rencana penetapan tersebut yaitu adalah pada tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Ini direncanakan dulu begitu. Jadi karena ini merupakan salah satu bukti apresiasi terhadap kearifan nasional. Nah, kemudian di Hari Santri mengambil momentum 1 Muharram kebersamaan dengan Tahun Baru Hijriah. Akan tetapi kemudian digeser atau menjadi 22 Oktober. Mengapa demikian? Kita tentu nanti akan banyak menyimak beberapa hal, beberapa poin kaitannya dengan kenapa tanggal 22 Oktober dan bukan tanggal 1 Muharram. Seperti pertama kali diwacanakan dulu. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri atau biasa disingkat HSN. Nah, ini anak-anak harus tahu ya. Jadi biasanya populernya singkatannya itu adalah HSN, Hari Santri Nasional. Merupakan hasil musyawarah PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama 12 ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam atau disebut dengan LPOI. 12 ormas Islam itu siapa saja? Ada Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Wasilah, Matlaul Anwar, Ittihadiyah, jadi Persatuan Tarbiyah, Persatuan Islam Tionghoa, Indonesia, jadi termasuk itu Syarikat Islam Indonesia dan Persatuan Umat Islam dan Az-Zikro dan Ikadi.
semuanya berkumpul memusyawarahkan kira-kira yang paling tepat itu dilaksanakan tanggal berapa hari santri itu. Karena sudah dibuka oleh pemerintah, kaitannya diminta untuk menetapkan. Nah, ini dari beberapa evaluasi dan dibuka sejarah yang sudah ada, maka kemudian dari PBNU mengusulkan yaitu pada tanggal 22 Oktober. Kenapa demikian? Karena di tanggal 22 Oktober ada sesuatu hal yang bersejarah bagi para santri, bagi para umat Islam, bagi para ulama yang ada di Indonesia ini. Akhirnya pada waktu itu kemudian sudah ditetapkan oleh Presiden yaitu Joko Widodo, menetapkan pada tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, dan tanggal 22 Oktober 2015 merupakan Hari Santri Nasional yang pertama kali. Berarti ini sudah 5 tahun atau 5 kali. Nah, itu. Cuman karena kondisi yang saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka peringatan Hari Santri Nasional dilaksanakan dengan sederhana dan bukan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, ini berarti bejane awak mau kayak gitu ya. Jadi kalau biasanya di Kudus itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa yang begitu banyak, sekolah-sekolahan yang begitu banyak, sekarang itu semuanya terbatas, dilaksanakan secara terbatas. Tetap ada, cuman terbatas. Nah, seperti itu. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan Presiden langsung yang memberikan ketetapan tersebut ya, pada nomor 22 tahun 2015 yang ditandatangani oleh ya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, dulu banyak sekali yang berdatangan, terutama para ulama, para masyayikh seluruh Indonesia. Nah, kemudian disampaikan langsung oleh Menteri Agama. Tujuan dilaksanakan dari Hari Santri Nasional tak lain tak bukan adalah yang untuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan oleh ulama. Nah, jadi kita diminta untuk mengingat dan juga meneladani ketika zaman dulu semangat jihadnya itu seperti apa. Terutama para santri. Mempertahankan kemerdekaan karena ini terjadi setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti ada akan saya sebutkan ya. Merujuk pada satu peristiwa bersejarah, yaitu adalah seruan dari yang dibacakan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan tersebut berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang atau jihad melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Sekutu ini maksudnya adalah Inggris. Jadi kenapa? Karena Inggris sebagai pemenang di Perang Dunia Kedua. Untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang, nah, di belakang tentara rupanya ada pasukan Belanda yang ikut membonceng. Jadi Inggris yang kepengen merebut ya dari tanah jajahan Jepang, tapi di dalamnya itu ada yang membonceng, yaitu adalah para pasukan Belanda. Resolusi jihad memuat seruan-seruan penting yang memungkinkan Indonesia tetap bertahan dan berdaulat sebagai negara dan bangsa. Karenanya atas pertimbangan itu, penetapan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober sangat tepat karena mengandung muatan historis, cerita,
yang sangat heroik dan monumental. Jadi perjalanan sejarah bangsa khususnya bagi kalangan santri Indonesia. Nah, ya. 3 alasan pemerintah menetapkan Hari Santri. Ya. Yang pertama, Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober menjadi ingatan sejarah tentang resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini peristiwa penting yang menggerakkan santri, pemuda dan masyarakat untuk bergerak bersama berjuang melawan pasukan kolonial yang puncaknya pada 10 November 1945. Kalau kalian kemudian pernah menonton film Sang Kiai, tentu sedikit paham ketika saya jelaskan ini. Di mana pada waktu itu, pada tanggal 22, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan untuk resolusi jihad. Kemudian para santri mendengar himbauan tersebut luar biasa. Santri itu kalau sudah diutus untuk bergerak, ya bergerak. Santri kalau sudah diutus oleh kiainya, itu manut, ya, ikut apa yang menjadi perintah kiai. Semangat para santri ini tentunya luar biasa. Mereka berbondong-bondong untuk menyiapkan diri melawan pasukan Belanda. Ini alatnya cuma menggunakan bambu runcing. Sementara ya, para tentara dari yang lain itu menggunakan pistol. Bambu runcing itu paling kenanya hanya berjarak berapa meter? 1 sampai 2 meter. Itu aja harus dari dekat. Sementara lawannya dari jarak 10 meter bisa, dari jarak 20 meter bisa karena dengan tembakan. Loh kok kendel? Berani. Zaman dulu santri. Tidak takut mati. Karena apa? Demi mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Makanya sampai kemudian terjadilah pertempuran pada waktu itu di Surabaya. Puncaknya pada waktu 10 November, ya kan? Meninggal dari WS Malabi itu karena apa? Dibom oleh santri. Sing ngebom santri. Ya. Siapa yang merobek bendera yang berada di gedung di Surabaya itu? Ya santri, lagi-lagi santri. Jadi ini santri ternyata punya andil besar di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua sekarang, jaringan santri telah terbukti konsisten menjaga perdamaian dan keseimbangan. Perjuangan kiai jelas menjadi catatan sejarah yang strategis. Bahkan sejak kesepakatan tentang Darul Islam, daerah Islam, pada pertemuan para kiai di Banjarmasin 1936, para kiai dan santri sudah sadar pentingnya konsep negara yang memberi ruang bagi berbagai macam kelompok agar dapat hidup bersama. Ini konsep yang luar biasa, 1936. Kalau sekarang ini pemerintah menetapkan, misalkan contoh pendidikan karakter harus ditetapkan, saya rasa terlambat. Karena apa? Pendidikan pesantren sudah sejak dari dulu menetapkan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan pondok pesantren. Mestinya dari pemerintah ya belajar dari pondok pesantren. Yang ketiga, kelompok santri dan kiai terbukti mengawal kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Para kiai dan santri selalu berada di garda terdepan untuk mengawal NKRI memperjuangkan Pancasila. Sehingga pada Muktamar NU di Situbondo jelas sekali tentang rumusan Pancasila sebagai bentuk dasar negara, bahwa NKRI sebagai bentuk final harga mati yang tidak bisa dikompromikan. Ini sudah jelas pada tahun 1984. Makanya
NKRI harga mati. Sebagai wujud dari hak negara dan pemimpin bangsa memberikan penghormatan kepada sejarah pesantren, sejarah perjuangan para kiai dan santri, kontribusi pesantren kepada negara ini sudah tidak terhitung lagi. Ini sekaligus merevisi beberapa catatan sejarah nasional, terutama yang ditulis pada masa Orde Baru yang hampir tidak pernah menyebut peran ulama dan kaum santri, baik itu dalam dunia pendidikan sejarah, baik itu dalam buku-buku sejarah, itu tidak pernah dituliskan di sana. Untuk itu, maka dengan munculnya Hari Santri ini tentunya menjadikan kita lebih paham, oh ternyata Hari Santri itu ya adalah hasil yang sangat luar biasa yang sudah ditetapkan oleh para pemerintah pada saat ini. Terima kasih, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf secara singkat karena memang keterbatasan waktu. Nanti kita akan bersambung lagi. Mudah-mudahan dengan momentum Hari Santri ini menjadikan kita menjadi santri yang kemudian mampu untuk mempertahankan dan juga tetap selalu takdim, mendoakan para guru-guru kita, mendoakan para ulama kita. Ya, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian pemaparan